Ya, di pertama libur karena corona, kita semua jalan-jalan ke rumahnya Opung, dan di sini kita mau ngutip cabai sama-sama. Nah, itu bareng sama anak-anak dan juga keponakan. Mereka ada di sini. Mereka jadi diam semuanya setelah di video. Tadi mereka ribut semuanya. Hai, mana hainya? Iya, iya, iya. Si Tanya dia tidak mau melihat karena ada bedak di pipinya. Ya. Nah, tadi pagi kita sudah mengutip cabai. Nah, lumayan cabenya Opung ada banyak sekali. Kita mulai kutip dari pagi kira-kira jam 9 sampai tengah hari nih. Nah, ini ada cabai, ini daerah cabai yang sudah dikutip nih. Ini semua daerah cabai yang sudah dikutip. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana rupanya cabai, tapi saya kira sudah tahu semua ya. Ini dia. Nah, ini cabai yang masih hijau. Nah, ini yang masih hijau. Kadang ada juga para petani memang khusus untuk menjual cabai hijaunya, bukan cabai merahnya. Tetapi ini Opung dia khusus untuk membuat cabai hijau. Nah, jadi khusus untuk membuat cabai hijau. Nah, yang di sebelah sana itu juga, nah itu juga cabai yang akan dikutip siang ini. Nah, itu istri saya. Nah, sekarang dia pakai caping. Dia seorang guru. Kami juga memanfaatkan hari libur seperti ini untuk dapat mencari pengalaman yang baru. Mencari pengalaman yang baru bersama-sama. Nah, ini bertepatan ada mesin pemotong rumput, jadi sedikit agak ribut ya teman-teman. Ya, jadi saya akan membawa kepada kita melalui beberapa tempat seperti ini supaya saya ingin memperlihatkan kepada kita tentang cabai. Aduh, ini sulit sekali melintasinya. Saya akan coba pelan-pelan saja terlebih dahulu. Ya, ini dibuat jalur-jalur seperti ini. Dibuat jalur. Nah, dibuat jalur, ada tempat airnya. Nah, ternyata untuk menjadi seorang petani itu berat teman-teman. Nah, ini beberapa dari cabai yang merah-merah, tapi ini daunnya pada kurang bagus karena mungkin ada beberapa waktu yang lalu ada penyakit atau bagaimana seperti itu. Dan sempat juga beberapa waktu yang lalu ini karena kondisi cabai lagi mahal, maka cabai Opung ini sempat dicuri teman-teman. Sempat dicuri. Jadi tapi pencurinya dapat sih, ketemu. Iya. Jadi cara untuk mengutip ataupun untuk memetik cabai itu ada caranya ya teman-teman. Bukan langsung bisa dikutip begitu. Nanti kalau langsung asal-asalan dikutip, dia bunganya akan jatuh dan menunggu pasel panen berikutnya akan menyebabkan kekurang baik dalam panen. Nah, ini ada bunganya. Ini saya akan perlihatkan. Nah, ini ada bunganya. Nah, ini bunga cabai ya. Bunga cabai. Nah, ini terkadang kalau kita petik dia sembarangan, maka dia akan bisa tersentuh dan ini akan jatuh. Kalau bunga ini jatuh, ini tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah, jadi caranya seperti ini. Ini ada antara cabai, kemudian ada tangkai, ada ujung tangkainya. Maka ini akan diambil dari sini, dibalikkan berlawanan dengan arahnya. Lah, ini kita lihat dari sini dia menuju kemari. Tapi kalau kita mengambilnya lebih gampang supaya tangkainya ini tidak patah. Ini diambil berlawanan. Nah, gampang sekali. Nah, saya akan tunjukkan sekali lagi. Contohnya ini. Nah, ini ada lagi seperti ini. Nah, ini ujungnya. Untuk supaya ininya tidak patah, segampang, maka diambil dengan berlawanan arah.
berlawanan arah. Nah, jika tidak berlawanan arah akan menyebabkan patah seperti ini. Ini bisa patah gitu. Ya, ini yang barusan dipanen. Wah, ini baru sedikit. Tadi sudah dikumpulkan di sana ya, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, jadi ini sebelum harga, kalau mengenai harga sih ada variatif ya, tergantung. Kalau hasil cabai itu lagi banyak, maka harga akan juga turun. Tapi kalau cabai dia sedikit di pasaran, maka cabai itu juga akan mahal. Nah, bertepatan pada kali ini cabai itu lumayan harganya, sekitar 25.000 per kilo. 25.000 per kilo. Nah, saya akan coba menunjukkan juga bagaimana cabai yang sebenarnya, kalau cabai itu dalam kondisi yang bagus. Nah, nanti kita akan menjelaskan bagaimana cabai yang berwarna besar yaitu dan berwarna merah begitu ya. Nah, ini saya akan perlihatkan ada sebuah pohon, walaupun ini sebenarnya pohonnya keriting ya, kurang baik sebenarnya, kurang baik ya. Tetapi kita akan bisa melihat di sini bagaimana buahnya itu sangat baik sekali ya. Di beberapa tempat cabai itu yang seperti saya katakan di dalam semula itu, memang mereka hanya mengambil yang hijaunya saja. Jadi memang cabai merah itu berasal daripada cabai hijau dia. Jadi memang dia yang diambil hanya cabai hijaunya saja. Nah, tapi di sini memang lebih banyak memakai yang untuk dijual yang tua atau yang merah. Maka kalau yang baik itu sebenarnya, nah ini. Nah, untuk daun yang baik sebenarnya seperti ini ya. Ya, saya sedikit tahu karena Opung Duli ataupun orang tua saya itu adalah seorang PPL. Jadi, nah ini yang dikatakan sedikit ada ada kurang baik gitu, agak kalau boleh dikatakan sedikit keriting seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, inilah bunga daripada cabai itu sendiri ya. Ya, bunga daripada cabai itu sendiri. Nah, ini saya perlihatkan dengan perlahan teman-teman. Ini bunga cabainya. Iya, nah ini bunga cabainya. Nah, sebenarnya ini seperti bunga melati ya. Iya, ini seperti bunga melati. Tapi ini bukan bunga melati ya, tetapi ini adalah bunga cabai. Nah, bunga cabai sebenarnya indah sekali sebenarnya. Apalagi kalau di zoom seperti ini, orang tidak akan pernah tahu kalau ini adalah bunga cabai. Nah, begitu ya. Apalagi kalau kita buat semacam screenshot, saya akan coba untuk membuat autofocusnya. Nah, masih juga tetap ya, tapi ya tidak apalah, sudah sedikit membaik. Nah, ini dia. Begitu. Nah, cabai ini bisa ditanam di daerah-daerah mana saja, tergantung daripada iklimnya. Dia tidak melihat harus di tempat yang dingin atau harus di tempat yang panas, tetapi bisa di daerah mana saja. Ya, pasti ya tidak di daerah bersalju, tetapi tempat yang memang kondisinya bisa ditanam dengan baik lah. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa melihat di daerah sebelah sana, itu semuanya ini baru tanaman yang cabai lah, tetapi walaupun memang kurang baik. Nah, ada satu trik yang saya mau sampaikan. Nah, ini mungkin teman-teman itu ini melihat lajurannya itu semak ya. Maksud saya semak itu ada banyak rumputnya begitu. Nah, saya akan mau beritahu alasannya kenapa itu diberi dan dibiarkan dengan kondisi banyak rumput begitu. Nah, jadi ini diberikan ataupun dibiarkan di dalam kondisi banyak rumput seperti ini untuk menghindari panas yang berlebihan di siang hari, yang pada akhirnya mengambil banyak air di sekeliling daripada pohon cabai ini. Jadi artinya ini cukup membantu cabai untuk bisa beradaptasi dengan iklim yang panas, sehingga cabai itu tidak akan kekurangan air, sehingga dapat berproduksi dengan baik setiap hari dan setiap waktunya. Nah, jadi memang kelihatannya itu rumput yang seperti ini memang kelihatannya ini semak gitu ya, dan banyak rerumputan. Kenapa tidak dibersihkan saja begitu ya? Mengapa tidak dibersihkan saja? Nah,
menurut daripada orang tua saya, dia mengatakan kalau ini dibersihkan, ini tadi, maka akan banyak air yang langsung ya memuai, kalau boleh kita kata, bukan memuai ya, ya memuai, dan akhirnya cabai ini akan kekurangan daripada air. Nah, makanya dibiarkan begitu saja. Memang ada satu yang agak bersih ya di sebelah situ, tetapi kita bisa melihat, nah itu dia akibatnya lah seperti itu. Nah, jadi inilah pengalaman. Nah, pengalaman kami pertama liburan waktu libur pertama di corona ini. Nah, teman-teman, kalau di Sumatera Utara memang untuk sampai saat ini belum ada yang positif untuk COVID-19, tetapi oleh karena ada instruksi daripada Presiden untuk boleh meliburkan selama 14 hari, maka seluruh Sumatera Utara secara khususnya mulai dari PAUD hingga hingga tingkat SMP diliburkan sampai tanggal 28 sampai tanggal 28. Nah, ini anak-anak lagi bermain, lain saling sembunyi ya, saling memanfaatkan waktu dalam liburan ini. Dalam liburan mereka bersama dengan kami bermain juga sambil bermain peta umpet ya, bermain peta umpet di tengah-tengah rimbunnya. Nah, sambil lagi bermain lumpur, membersihkan. Nah, ada yang pernah bermain lumpur tidak? Nah, kalau belum pernah lumpur, ini ya, ini ada lumpur yang seperti ini. Iya. Ya, jadi inilah situasi ladang opung di tempat kami menghabiskan satu hari ini untuk boleh memberi edukasi juga, pelajaran juga untuk kepada anak-anak bagaimana itu pohon cabai, dan kemudian apa itu yang namanya, bagaimana bunganya, bagaimana tentang persawahan. Nah, ini baru dibajak ya. Ini tanah daripada tetangga opung yang baru dibajak. Nah, jadi kalau biasanya sebelum ditanam itu akan dibajak terlebih dahulu, dan kemudian ditunggulah beberapa waktu baru kemudian diproses ya. Kalau ini sudah zaman sekarang sih sudah menggunakan semua memakai mesin. Kalau waktu zaman saya masih anak-anak itu masih menggunakan kerbau ya.